Shalom semua. Puji Tuhan buat pagi hari ini. Suatu yang ajaib Tuhan sedang nyatakan di bangsa ini. Saudara, bulan ini adalah bulan yang luar biasa, yang dimana kita memperingati bangsa kita di ke-77. Dan di ke-77 inilah merema buat saya pada waktu kita semua lakukan serangan fajar di tanggal 17. Siapa yang ikut boleh angkat tangan? Saudara, puji Tuhan, hampir 99% semua ikut. Ya, luar biasa. Saya tidak tahu pada waktu kita sedang menyerukan tentang doa di serangan fajar, dan ada statement yang berkata bahwa bangsa Indonesia di kepolisian atau dalam 77 ditulis bangkit, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saudara, tapi sesuatu yang ilahi saya merasakan yang ajaib di bangsa ini. Pada waktu sebuah komando yang dilakukan oleh Panglima untuk melakukan sebuah serangan fajar, itu seperti ada sebuah tali yang dari tempat ini dialirkan ke 37 provinsi, dan tali itu tiba-tiba bersinar, dan tepat pada waktu bersinar tiba-tiba ada sebuah ikatan yang itu menahan semua banyak hal, dan itu membentuk sebuah tembok dan bahkan juga menyinarkan sebuah terang yang kuat. Dan perenungan itu dan penglihatan itu terus berulang-ulang, dan saya tidak tahu harus menyerukan apa. Tetapi pada waktu saya beberapa hari masuk di dalam ruangan doa di Menara Doa, mengajak doa untuk TNI, Polri, dan pemerintahan Indonesia. Satu hal yang terus berkumandang di telinga saya adalah bawa damai, bawa damai. Saudara, saya rasanya juga tidak tahu dalam penggalian untuk bawa damai dan bawa damai. Dan pada waktu saya coba untuk mengangkat sebuah tema dan menggali atau sebuah kebenaran firman Tuhan yang ada adalah pembawa damai. Dan itu adalah ayat yang sebenarnya berema pada awal menyembuhkan saya di saat-saat sebenarnya kalau saudara melihat saya saat ini, mungkin puji yang sudah dipulihkan atau puji yang perjanjian baru. Puji perjanjian lama adalah puji yang tidak pernah mau puas saat kalau menuntut orang atau seringkali cakarnya keluar kalau orang tidak cepat untuk melakukan sesuatu. Dan kalau saat ini saya akan mau sharekan tentang ayat yang berkata di dalam kitab Matius yang tertulis dengan berbahagialah orang yang membawa damai. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di situ dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai atau peacemaker, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Peacemaker adalah pembuat damai. Saudara, pembuat damai itu berarti adalah orang yang di dalamnya memiliki damai. Dan pada waktu engkau di dalamnya memiliki damai, tentunya itu bukan sebuah damai yang biasa yang hanya sunyi atau diam, tapi sebuah keadaan yang dimana ada sebuah damai yang ditata sendiri oleh Tuhan, atau yang karena roh Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya. Dan di sini dikatakan di dalam bahasa Ibrani dikatakan cinta akan damai. Dan cinta akan damai dengan berarti hidupnya mencintai damai. Dan di situ lagi artinya adalah melahirkan. Berarti ada sesuatu yang keluar atau juga sesuatu yang dilahirkan itu baru. Dan berkomitmen. Dia adalah bukan hanya berkata iya setelah damai, setelah itu damai sebentar terus setelah itu enggak. Dia berkomitmen atau damai, bekerja, berarti aktif, menanggung, berarti sebuah kekuatan yang benar-benar memang kita harus pegang itu damai, menjaga dan melakukan damai. Nah saudara, itu arti di dalam bahasa Ibrani. Dan hari-hari ini pada waktu Tuhan mengatakan berbahagialah. Saudara, di dalam bahasa yang lain arti berbahagia. Next.
oleh mukanya. Berbahagia adalah ketenangan rohani dengan sukacita hidup dalam perkenanan Tuhan, adalah pembuat dan memelihara kedamaian karena mereka akan mengungkapkan karakternya, disebut anak-anak Allah. Itu dalam bahasa Amplifier. Nah, hari-hari ini saudara yang kasih, kalau kita disebut berbahagia, itu khotbah Yesus yang ada dikatakan pada waktu di gunung, dan dia katakan berbahagialah orang yang membuat damai karena engkau akan disebut anak-anak Allah. Kata itu mungkin singkat tapi mengandung sebuah makna yang dalam. Pada waktu kata berbahagia, mungkin banyak orang mengartikan orang berbahagia adalah merespon sesuatu yang senang, dan terus akhirnya dikatakan karena mendapatkan sesuatu yang mungkin di luar. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan bukan berbahagialah pada waktu engkau melihat sesuatu yang di luar dan sesuatu yang kau inginkan, dengan kata lain itu engkau dapatkan. Tetapi karena orang ini mengalami sembuh dan pulih, dan mengalami hidupnya Tuhan, mengalami Tuhan sendiri. Saudara yang kasih, saat saya mendapatkan ayat ini pada waktu saya mengalami kesembuhan, hanya simple sebenarnya. Tuhan katakan berbahagialah orang yang membawa damai karena kau disebut anak-anak Allah. Saudara, saat saya seringkali ingin mengalami kesaksian dan ingin menghadapi, maksudnya mengalami yang namanya kehidupan yang dimana menjadi kesaksian. Saya ingin Tuhan engkau menyatakan kebenaran-Mu dan saya menghidupinya. Saudara, simple, Tuhan itu berbicara kepada saya karena saya orang yang hanya seringkali bisa menangkapnya simple. Dan Tuhan katakan, kalau kamu kayak begitu gitu ya, kamu anaknya siapa? Kamu anaknya Tuhan atau anaknya siapa? Kalau kau tukang berantem, saudara ya. Saudara, akhirnya hari itu setiap kali mau melakukan segala sesuatu, Tuhan berkata, enggak, aku anaknya Tuhan, pembawa damai. Aku harus mencerminkan Tuhan dalam hidup saya. Dan saudara yang kasih, saya tidak tahu detik itu saya katakan terus menerus ada sesuatu yang sembuh di dalam hati saya, dan banyak hal yang membuat apa yang dulu pernah saya lakukan itu gak bisa saya lakukan karena sesuatu kesembuhan. Dan pada saat Tuhan ingatkan ayat ini pada waktu kita lakukan sebuah doa serangan fajar pada waktu tanggal 17, berbahagialah engkau yang bawa damai karena engkau akan disebut anak-anak Allah. Seperti atas sebuah suara yang tiba-tiba mengatakan bahwa aku memang Jehovah Shalom yang berjalan di bangsa ini. Saudara, saya gak bisa khotbah sebenarnya hari ini walaupun mau PPT saya seperti apa, tapi saya hanya mau sampaikan kepada saudara. Dan saat itu Jehovah Shalom itu sedang berjalan di bangsa ini. Dan tiba-tiba pribadi itu yang saya pandang, Tuhan, kami ini hanya mau taat, detik kami taat engkau melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita lakukan. Dan tiba-tiba saya seringkali doa saudara pada waktu ada di menara, mari terus doakan Panglima Egypto, saudara. Doakan. Karena apa, saudara? Komandonya memenuhi seluruh Indonesia dan memenuhi bangsa-bangsa. Dan hari itu pada waktu saya doa di serangan fajar, benar-benar komando itu menahan banyak hal yang terjadi di bangsa ini. Dan saudara, bukankah ayat yang berkata doa orang benar, bila didoakan dengan benar, besar kuasanya. Saat saya berseru-seru bersama dengan orang menara beberapa hari ini, ya saya ada di menara, saudara. Dan sejujurnya saya hanya melihat pada waktu di tanggal 17 itu sebuah pribadi yang berjalan dan berkata Jehovah Shalom. Dan saya melihat Bapa. Ada waktu sepanjang kita doa tadi ada seruan Bapa, diakhiri oleh Panglima dengan berkata,
kami ini gak bisa melakukan banyak kok. Saya tahu yang melakukan pada waktu doa di tanggal 17 itu, kami orang-orang yang nekat-nekat, yang mungkin tidak rapi atau tidak sistematis, tapi hatinya Tuhan itu bergelora. Dan tiba-tiba Tuhan berjalan ke bangsa ini dengan cepat sekali, dan dia mengatakan, aku Jehovah Shalom. Dan Tuhan, pada waktu Tuhan mengatakan Jehovah Shalom, dan saya tahu, kita tahu semuanya, mendengar keadaan bangsa yang kondisinya baik di ekonomi maupun juga di mungkin angkatan atau di pemerintahan. Mungkin kita sedang berseru dan kita seringkali berdoa, dan kita mungkin ada was-was dengan keadaan yang ada. Tapi saudara yang kasih, pada waktu ada sebuah doa yang terus kita naikkan kepada Tuhan, maka dengan ketaatan dan kita mau menyerukan Jehovah Shalom, itu ada sesuatu yang berdampak di bangsa ini. Saudara yang kasih, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Kita mungkin banyak berdoa tidak sempurna, tetapi bukan kesempurnaan, tapi pada waktu passion dan ketepatan, itu yang Tuhan mau. Dan pada waktu Tuhan taruh ayat yang berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Damai mungkin yang dilihat oleh banyak orang dan yang mau dirindukan oleh banyak orang adalah ketenangan, mungkin kedamaian yang secara mungkin adalah yang kita lihat adalah tidak ada mungkin huru-hara, tidak ada kekacauan. Tapi saudara, saat ada kekacauan pun, detik ada Raja Damai itu, ada sesuatu yang menahan. Dan pada waktu ada yang terus berdoa, itu ada sebuah kekuatan yang ajaib. Lanjut kita akan melihat di dalam bahasa Yunani, damai artinya mengatur ulang. Pikiran, tujuan dan tindakan kita diatur ulang sesuai dengan standar Tuhan. Dengan demikian kita bisa memiliki damai itu. Saudara, pada waktu kita menerima Yesus, kita itu mungkin keadaan pikiran kita masih kacau, dan banyak hal kita nggak tahu akan melakukan apa. Tapi pada waktu kita terima Tuhan, itu ada sebuah damai yang di hidup kita. Yang kacau itu tadi diatur oleh Tuhan, mulai dari pikiran, tujuan dan tindakan kita diatur ulang. Yang kacau itu diatur ulang, dan pada waktu diatur ulang membuat shalom, rasanya ada ketenangan. Saudara, saat saya berdoa ya bersama-sama dengan tim, kadang-kadang gitu ya, pada waktu doa melihat tim yang kadang-kadang mungkin kondisinya untuk mau doa buat bangsa dengan keadaan dirinya, dengan keadaan mungkin ekonominya, ya itu benar-benar rasanya kayak kacau. Kamu mau doa mana? Ada orang mau berdoa untuk bangsa tapi dirinya sendiri kacau. Atau ada orang mau berdoa untuk bangsa tapi dirinya sendiri atau ekonominya mungkin kacau. Tapi pada waktu engkau tahu bahwa engkau di dalam Tuhan punya damai, mau keadaanmu yang kita ini, kalau kita nggak mau ditata ulang oleh Tuhan dan kita nggak mau mengundang Yesus yang Raja Damai itu, memang kita sulit untuk berdoa. Sekalipun mungkin keadaan kacau, tapi kita sudah ditata, itu seperti kita bisa berdoa, melakukan sesuatu yang harus kita lakukan. Saudara, ada banyak orang kadang-kadang berdoa, bukan kita yang menguasai, tapi kita juga ikut bingung, sehingga kita tidak bisa berdoa. Saya tenangkan dulu dalam hadirat. Saya bersyukur pada beberapa waktu Panglima minta untuk saya saat itu, kamu sabatikal. Waktu ulang tahun dulu memang sudah lakukan, tapi saya nggak memberikan laporan. Tetapi pada waktu didoakan lagi, apa berarti belum saya ya? Kamu masuk sabatikal. Dan saya memilih pada waktu sebenarnya sedang lakukan perang-perang di mana-mana. Ke Jember lah ke apa, saya memilih sabatikal. Hari itu saya tiba-tiba menangkap sebuah rema yang berkata, kalau ada roh Tuhan yang kuat, bukankah deal di alam roh, di alam jasmani ada kemudahan. Saya sedang menopang di sini. Saya tahu tim yang pergi ke
Jember maupun kemana akan sedang menghadapi yang lain. Dan hari itu pada waktu saya sedang masuk sabatikal, seperti Tuhan sedang menata ulang. Saya tenang, sering kali itu saudara, kalau saya nggak lakukan peperangan dan ke lapangan, ada intimidasi banyak. Wah, kamu kenapa kamu nggak perang, kamu nggak ini gitu ya. Nah, saya itu punya banyak hal yang sebenarnya kadang-kadang meneror, kadang-kadang mengintimidasi, kadang-kadang juga namanya juga puji saudara. Senang kalau dipuji gitu ya saudara ya. Jadi kadang-kadang nama itu saya waktu Tuhan gitu ya. Saya diberkati sekali dengan apa yang Pak Joshua pernah sharekan gitu ya, tentang bagaimana pertobatannya. Dan di hari itu saya juga lakukan pertobatan. Tuhan, nama saya ini puji. Dan kadang-kadang kalau nggak dipuji kepingin cari apa supaya dipuji gitu ya. Terus akhirnya saya katakan, tenang, bukan pujian manusia saja. Pada waktu Tuhan melihatmu dimanapun engkau ada, Tuhan itu tiba-tiba suka. Pada waktu saya sering kali juga share kepada anak-anak SET, pada waktu kita tidak semua melayani itu di depan, di mimbar. Kita tidak semua kadang-kadang itu melayani yang selalu kelihatan dan yang selalu mimpin pujian atau khotbah atau juga musik. Tapi pada waktu kita ada di mungkin dapur atau mungkin kita melakukan hal-hal yang kecil, menyentuh orang-orang yang kecil, kita melayani. Dan pada waktu kita sedang melakukan segala sesuatu yang dengan cinta, Tuhan menemui kita di situ. Dan saya sering kali lihat kesaksian dari CS. Saya sering kali juga pernah melihat pada waktu mereka mungkin nyapu, pada waktu mungkin mereka membersihkan WC, dan Tuhan juga ada di situ. Dan Tuhan berkata terima kasih. Saudara yang kasih, hubungan pada waktu kita tahu dan kita sedang berdiri di mana kita berdiri dan kita tahu panggilan kita, maka Tuhan sedang berkata bahwa engkau pembawa damai, engkau akan disebut anak Allah, dan engkau akan menjadi orang-orang yang memberitakan kebenaran. Next. Nah, saudara yang kasih, bagaimana agar kita menjadi pembawa damai? Kita ya tetap menghormati pandangan orang lain walaupun berbeda pandangan kita. Sejujurnya pada waktu saya sedang berdoa ya, kalau sedang doa itu dengan menara saudara, ada yang lihat macam-macam, satu lihat ini, satu lihat ini, satu lihat itu. Dan kadang-kadang kita bisa wah, yang mana yang mau dilakukan doa. Dan tapi pada waktu kita mulai berkata, ya mari dengar. Dan hari itu tiba-tiba lebih baik dengar dulu, dengar supaya Tuhan berbicara. Nah saudara yang kasih, dan pada waktu mungkin kita ingin bagaimana kita menjawab damai. Ada banyak orang itu punya ego yang sangat kuat. Ada banyak orang itu punya kehendak sangat kuat. Dan pada waktu kita tidak bisa berkata jadilah kehendakmu, itu kehendak Bapa. Kita tidak bisa menghargai banyak hal yang Tuhan mungkin akan berbicara kepada satu dengan yang lain berbeda. Dan saya tahu ada banyak pemimpin yang mendapatkan ini dan itu. Pada waktu kita dengar, kalau itu mungkin kita belum mendapatkan, dengar dan kita menghargai pandangan orang lain bagaimana Tuhan. Hal yang kedua, mengampuni. Tidak boleh menyimpan dendam dan kebencian. Kalau kita ingin melakukan pembawa damai, itu adalah sebuah karakter yang Tuhan mau, bahwa Tuhan dikatakan mengampuni. Kita tahu kita juga punya kesalahan yang banyak. Tetapi pada waktu mungkin ada orang yang banyak salah kepada kita, saudara, kita tidak mau lepaskan. Dan saudara yang kasih, saya teringat, ngapain kita dirikan monumen di hati kita? Monumen kebencian, monumen ya kemarahan. Buat apa? Gitu ya. Saudara, buang saja. Nah saudara, makanya di situ dikatakan mengampuni dan tidak boleh menyimpan dendam dan kebencian. Amsal 10 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saudara, itu yang Tuhan ajarkan untuk kita menjadi orang pembawa damai. Pada waktu dimanapun kita berada, Tuhan mau untuk kita mengerti artinya pembawa damai. Next. Nah, seperti yang tadi saya katakan, ada hambatan-hambatan pada waktu kita ingin menjadi pembawa damai, atau kan pada waktu kita seringkali kehilangan. Apa sih yang mendekatkan hambatan? Di sini dikatakan tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Banyak orang ya
tidak berdamai dengan diri sendiri, selalu ingin seperti orang lain. Ingin mungkin atau kedua iri apa yang orang lain buat. Nah saudara yang kasih, kalau kita nggak menyadari bahwa Tuhan kita itu besar dan dahsyat, terus akhirnya setiap orang lain punya kelebihan dan kita rasanya aku nggak kayak dia, terus akhirnya mutu. Nggak bisa. Saudara, saya suka dengan ayat yang berkata di dalam Amsal ya 25 ayat 2. Kemuliaan Tuhan menyembunyikan segala sesuatu, kemuliaan raja-raja menyelidiki segala sesuatu. Kalau ada yang menyelidiki dan mendapatkan sesuatu, karena dia menyelidiki, karena Tuhan juga masih sembunyikan. Tapi kalau orang yang sudah mendapatkan apa yang dari Tuhan, saudara jangan berkata aku enggak sama seperti dia. Dan saudara, marilah engkau jadi raja yang akan kembali menyelidiki. Pasti Tuhan akan menyingkapkan sesuatu yang berbeda. Karena di dalam Tuhan masih sangat banyak yang ingin mau disampaikan. Kalau kita semua open atau terbuka dan kita menjadi orang yang berkata, iya Tuhan, Engkau memiliki banyak hal yang masih tersembunyi. Saudara, saya seringkali lihat ada banyak orang yang sehari-hari ini Tuhan pakai dengan ajaib. Saya seringkali, Tuhan, karena ini waktunya sudah sangat singkat, buat dengan cepat. Karena statement bangsa Indonesia dikatakan pulih lebih cepat, ya, bangkit lebih kuat, ya. Gitu ya saudara, atau salah? Betul ya. Nah, berarti pulih. Ada sesuatu yang mungkin sakit atau kondisi yang tidak, lebih cepat bangkit lebih kuat. Ya, berdiri teguh ya hari-hari ini. Nah, kalau kita menjadi orang-orang yang tahu untuk mau dikatakan pulih, menjadi orang yang cepat mau dipulihkan. Saudara, kalau itu meradiasi ke seluruh bangsa, kita nggak akan lihat satu diubek-ubek, muter-muter terus kondisi di bangsa. Oke, semua nih saudara ya, kondisi TNI cepat set pulih, gitu ya saudara ya. Terus akhirnya setelah itu seperti set, gitu. Sudah nggak usah diinget-inget lagi. Karena ke depan masih akan ada banyak hal yang luar biasa. Makanya terus kuat. Mari bangsa kita semua pasukan terdahsyat yang di sini. Ya, kalau kita punya masalah, punya mungkin problem, gitu ya. Jangan langsung terus ada di situ berlama-lama. Sampai kalau kita mungkin sakit hati karena diputus pacar gitu ya. Ya 40 hari ada di situ. Waktunya ya luar biasa. Waktunya dengan Tuhan sebenarnya melakukan banyak hal. Engkau pakai untuk hanya karena sakit hati. Ya di sini sih nggak ada karena sudah pasukan terdahsyat ya. Ya, tapi saudara, keadaan saudara itu bisa meradiasi. Kalau saudara katakan yes, pulih. Saya sendiri kadang-kadang Tuhan pulih. Kalau lagi letih, saya suka apa yang Panglima boleh. Memang kita sakit, saya dengar juga dari Pak Lukim. Memang kalau kita ini tubuh, memang kalau kadang-kadang kita bisa capek, tapi pada waktu kita capek melakukan Tuhan hanya sebentar. Setelah itu kuat lagi. Ya, itu kalau kita melakukan yang dari Tuhan. Nah saudara yang kasih, tapi kalau masalahnya kalau kita ini sakit di roh atau sakit di jiwa dan sakit di roh, nah ini masalah gitu ya. Dikatakan kadang-kadang ya itu lama, tapi hari ini Tuhan ingatkan buat kita, mari ya ingat 77 ya, pulih lebih cepat, nggak usah lama-lama. Walaupun memang kita pernah sakit, cepat sudah dipulihkan, pulih. Saudara, kalau dipulihkan cepat, terus bangkit lebih kuat. Ya lebih kuat karena apa? Kita dipanggil untuk berdiri buat bangsa ini. Kalau kita nggak kuat, saudara jangan sampai, saya nggak mau keadaan bangsa ini akan kondisinya seperti Afghanistan. Kalau keamanannya yang penjaga bangsa, ya disebutnya TNI dan Polri, ya, dan itu penjaga bangsa. Nah saudara yang kasih, dan kita semua tentara Tuhan, kalau kita ini juga penjaga bangsa di roh. Kalau kita nggak teguh berdiri dan nggak kuat, jangan sampai ya itu ya bangkit dan mulai. Dan oleh sebab itu ditahan. Orang yang menahan tentunya orang yang kuat. Orang yang kuat terus berdiri teguh di dalam Tuhan. Next. Di situ dikatakan hambatannya tidak berdamai dengan Tuhan. Saudara yang kasih, mari saudara, kalau kita ini menjadi orang-orang yang kadang-kadang
Apa yang mungkin kita doakan dan rindukan mungkin belum dapatkan. Saudara, okelah Tuhan punya kedaulatan. Bukankah ayatnya banyak sekali yang dinyatakan kalau kita ini mungkin belum mendapatkan sesuatu, orang tidak berdamai dengan Tuhan itu kenapa sih? Karena seringkali kehendaknya ingin digenapkan. Bukan kehendak Tuhan ingin digenapkan, tapi kehendaknya dirinya. Nah saudara yang kasih di dalam sini, tidak berdamai dengan Tuhan. Ayat yang berkata mengingatkan kita dan mengajarkan kita ada di dalam Roma 8 ayat 28. Di sana dikatakan, bukankah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu itu mendatangkan kebaikan? Tapi apabila engkau tidak mengerti dan engkau marah dengan Tuhan, engkau berarti engkau tidak bisa berdamai dengan Tuhan. Nah saudara, ada lagi tidak berdamai dengan Tuhan karena kita ini nggak pernah benar-benar membuka hati kita. Pada waktu hari Sabtu saya ngajak untuk anak-anak yang baru masuk ke angkatan ini masuk, saya katakan engkau baru masuk, perjalananmu masih panjang. Dan engkau akan dibentuk dan diproses. Tapi kalau engkau dibentuk dan engkau tidak membuang cara lamamu dan engkau gak punya wadah, engkau gak akan bisa mengikuti perjalanan dengan cepat. Perjalananmu itu akan panjang. Tapi kami ini sudah ada di tempat yang bukan kalian akan belajar dari nol. Dan kau tiba-tiba ada di lantai 7 mungkin sebuah. Tapi pada waktu engkau gak memutuskan untuk membuang semua itu, saya ngadakan pelepasan massal. Dan pada waktu saya katakan pelepasan massal, coba langsung saya ngomong dan kepada mereka dan katakan lepaskan dari, kayaknya banyak yang mau diikat tali-talinya ini dan hatinya, wah pelepasan, terus akhirnya pelepasan massal, saudara ya. Dan pada waktu pelepasan massal, saya katakan kepada mereka juga, dan DNA di Mahanaim atau di sini ini adalah kita ini orang-orang yang tentara, kekuatannya di roh, dan peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Saudara, langsung saya nyatakan bahwa kau harus punya manusia roh kuat dan juga punya yang dikatakan bahwa fisikmu nanti kuat, dilatih banyak hal. Dan saya katakan, dan hari itu engkau yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus ya, dan akhirnya pada maju dan wah ya ajaib. Nah saya hanya sampai saat itu katakan, beresin kalau kita mau terbang, beresin kalau kita mau lari, dan kita harus benar-benar beresin dan kita mau di-check up oleh Tuhan. Saya seringkali juga katakan, check up saya Tuhan, saya ada banyak hal-hal yang perlu dibenahi dan diperbarui. Karena kalau enggak kita akan cepat, dalam waktu yang cepat kita akan menerobos dan lari ke depan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini hidup kita, kalau kita tahu bahwa kita sedang memiliki persekutuan dengan Tuhan, berdamai, Tuhan mau buat apapun dan Tuhan mau proses seperti apapun dan Tuhan mau ajari kita seperti apapun, kita tidak pernah negatif thinking dengan Tuhan dan dengan pemimpin. Nah saudara yang kasih, ini penting. Karena kalau kita tidak memiliki fondasi seperti itu atau basic seperti itu, membuat kita berseru, mari kita berdoa untuk damai-damai, tapi kita kacau ya, dan gak fokus. Saya seringkali coba kita mau doa untuk bangsa kita, mari lihat kondisimu. Dan akhirnya saya ngajak tenang untuk beresin semuanya. Dan saudara yang kasih, kita butuh yang namanya berdamai dengan Tuhan. Next. Nah, inilah yang saya mau sempurnakan saudara ya, Prince of Peace ya, karakter Allah, Jehovah Shalom. Ini yang saya lihat satu pribadi yang pada waktu tanggal 17 Agustus ya, itu jalan di bangsa ini. Terus bersama saya tahu Panglima ya, bahwa pada waktu sebenarnya ditemuin pada waktu tanggal 15 itu ya, tanggal 15 Panglima itu sudah ditemuin dan berkata kasih komando. Ya, Panglima di sini kasih komando, sat. Saudara saya ini kan lihatnya di roh, jadi kadang-kadang sat, komandonya cepat sekali di roh. Dan detik pas waktu tanggal 17 ya, beliau seperti ngamatin semua dengan senyumnya, dan ya nggak banyak ngomong, kayaknya cuma manggut gitu ya, bahasa Jawanya manggut gak saya tahu saudara, pokoknya
begini, tanda bahwa kita mengerjakan dan menahan keadaan bangsa ini. Dan saudara, ayat yang berkata berbahagialah orang yang membawa damai karena kita akan disebut anak-anak Allah. Pembawa damai kita pada waktu kita, siapapun kita pada waktu kita memasukkan diri kita, ya, atau diri kita dipenuhi dengan kealahan, maka dimanapun kita berada membawa damai. Dan tiba-tiba itu meradiasi. Saya tadi nggak tahu, seperti kayak Tuhan sedang berperkara pada waktu kita sidang ilahi tadi. Tapi sesuatu yang sedang mau Tuhan putuskan. Tapi ada sesuatu rahasia yang ingin Tuhan mau nyatakan untuk penetapan bangsa ini. Dan sebab itu saudara dari tempat ini adalah orang-orang pentingnya Tuhan. Yang tiap kali kita berdoa di tempat ini, ada sesuatu yang benar-benar terjadi di bangsa ini. Dan kita percaya kalau ada orang-orang benar yang selalu berdoa dan anak-anak Tuhan yang terus mengerti arti berdiri buat bangsa dan arti menyatakan shalom bagi bangsa ini, maka akan terjadi sebuah penggenapan yang ajaib di bangsa ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan, walaupun nanti akan ada khotbah yang kedua, saya tidak banyak bercerita tentang hal ini, tapi satu hal yang Tuhan ingin katakan. Mari saudara, saya tidak tahu kalau hari ini keadaan saudara mungkin tidak bisa berdamai dengan diri saudara, sehingga saudara itu kan kondisinya banyak yang kalau orang Jawa kemerusuh. Dengan kata lain, tidak bisa ngalami sebuah ketenangan karena situasi dan keadaan, atau marah karena kondisi yang mungkin tidak sama dengan orang lain. Tapi kalau saudara mengerti tentang berdamai dengan Tuhan, maka saudara akan mengalami yang namanya Tuhan dalam hidup kita. Maka dan akan ada sesuatu, hanya berkata seperti di dalam bahasa Yunani tadi, mari tata ulang. Atau mungkin di pikiranku yang kacau, hatiku yang kacau, sakit, atau keadaan, serahkan itu kepada Allah yang adalah pembawa damai. Dia akan atur, dia akan benahi hidup kita. Sekalipun nyanyian ini kita untuk bangsa, tapi detik saudara dengar kata-kata ini, doa buat damai buat bangsa ini, sampai Indonesia akan penuh shalom. Saya tidak tahu sesuatu yang Tuhan mau sedang kerjakan yang ada di bangsa ini melalui hidup kita. Mungkin kita orang yang sangat sederhana dan yang mungkin tidak banyak yang kita bisa lakukan, tetapi karena ada shalom dalam hidup kita, Tuhan diberkati melalui kesederhanaan kita dan hidup kita. Doa buat damai, tapi minta engkau damai dengan dirimu dan dengan Tuhan.